Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Yai, kemut Yai. Bisa? Sampun Yai, sampun terdengar. Sampun nih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi fil hali wal ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma'as sahbi wal al. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para warga NU, pengurus NU, warga Indonesia yang ada di Taiwan, mungkin juga di Hong Kong, di Jepang, dan yang lain-lain. Pertama-tama, saya menghaturkan sugeng riyadin minal aidin wal faizin. Ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Sami. Yang kedua, nggih, kalaupun panjenengan 2 tahun nggak bisa mudik, kangen dengan tanah air, saya yang hanya sekali ke Taiwan sebetulnya juga sudah kangen. Jadi yang kangen karena pandemi nggak sampean tok. Kami juga kangen sama telonya, kangen sama wecinya, weci Taiwan. Enak banget. Yang pertama perlu kami sampaikan, pertama tentang keislaman dalam hal ini harus Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya tahu, teman-teman sesama Muslim yang tidak NU, yang kontra NU, itu dalam hal yang mereka kontra NU itu menurut kami, mereka salah. Mengapa salah? Nyata-nyata ada dalil diingkari, itu salah. Nyata-nyata hadis tidak sahih lalu tetap dipakai, itu juga salah. Nyata-nyata maknanya enggak begitu, tapi dimaknai begitu, itu juga salah. Nah, kesalahan sesama Muslim yang di luar NU itu antara lain salah memahami dalil. Ada sekian banyak contoh kesalahan seperti yang kami petakan tadi. Contoh kesalahan karena ada dalil dibilang nggak ada. Berkali-kali orang di luar NU itu ngomong kalau wiritan nggak ada dalilnya. Wiritan dibaca keras pada sholat itu. Padahal itu di Sahih Bukhari, Fathul Bari, Juz 2, halaman 324. Sahih Muslim, Juz 1, halaman 410. Bahwa sejak zaman Nabi, berzikir ba'da sholat itu dibaca dengan suara keras. Nah, tapi orang di luar kita tetap nggak mau. Contoh lagi, Bismillah. Bismillah itu nyata hadisnya Bukhari nomor 3451. Bahwa Kanjeng Nabi dahulu senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Nah, orang-orang di luar kita, jangan boro-boro keras baca aja, kadang nggak mau. Lalu salaman sungkem, panjenengan mungkin sempat mendengar orang jenggotan kemarin berfatwa sungkem itu nggak ada dalilnya, nggak perlu salaman sungkem pakai cium tangan dan segala macamnya. Padahal hadis Bukhari 4377 ba'da jamaah, sahabat itu satu-satu bergantian memegang tangan Rasulullah SAW, lalu menempelkan, mengusapkan tangan Nabi itu ke wajah mereka. Begini.
yang kalau Jawa menyebutnya itu salaman cium tangan, sungkem. Itu dilakukan sahabat kepada tangannya Kanjeng Nabi ba'da berjamaah. Nah, kita santri-santri di pondok kepada kiai juga seperti itu. Tapi mereka masih mengharamkan. Lalu iftitah. Iftitah itu meskipun sunnah kabiro, permasalahannya bukan hanya masalah sunnah atau enggak sunnah. Permasalahannya ada dalil diingkari, itu loh. Bacaan iftitah kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu resmi diajarkan Kanjeng Nabi Sahih Muslim nomor 630. Kita tahu orang di luar kita enggak mau kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terbangan. Itu nyata Nabi itu datang ke Madinah disambut oleh al-badru alaina pakai terbangan. Hadis di Bulughul Maram bab nikah, Nabi menganjurkan kalau bisa tempat akad nikahnya di masjid, lalu dari masjid itu mempelai putra dibawa ke rumah istri di wadribu alaihi bitufuf sambil memukul rebana. Lalu hadis Bukhari nomor 4001, di situ diterangkan Kanjeng Nabi itu ketika ada mbak-mbak perawan di Madinah sedang memukul rebana, Nabi mau mendengarkannya. Nabi enggak antipati, Nabi enggak mengharamkan, mau mendengarkannya. Itu hadis Bukhari loh. Kita tahu beberapa orang di luar NU masih nyinyir kepada terbangan, rebana. Lalu berdoa pakai lagu-lagu yang kalau sebelum iqamat kita menyebutnya pujian. Terlepas itu namanya pujian apa enggak, yang penting adakah dalil contoh dari Nabi, uswah dari Nabi, berdoa pakai lagu-lagu, berdoa dilagokni, berdoa pakai syair dengan suara keras. Ada Sahih Bukhari 2837. Di saat istirahat dari perang Khandaq, Kanjeng Nabi berdoa dengan suara keras disyairkan. Doanya berbunyi begini, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina. Fa'anzilan ini doa ini. Nabi cara membacanya keras pakai lagu, keras pakai syair. Bagi NU doa biasa boleh, doa pakai syair boleh, doa lirih boleh, doa keras juga boleh. Enteng aja kalau NU. Tapi orang di luar kita begitu ada orang doa pakai syair, nah begini. Ini sekali lagi, sahabat-sahabat, teman-teman, dulur-dulur di Taiwan, di mana-mana, ayo tetap NU apapun resikonya. Gara-gara NU enggak payu rabi enggak masalah. Gara-gara melo NU tipe mantu wong Taiwan enggak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya tetap NU sampai mati. Khawatir kalau sampean enggak NU pada zaman awam, sampean enggak bisa hafal kayak ribuan hadis di belakang saya ini sulit zaman. Karena sampean harus kerja. Kalau sampean kayak saya mendalami kitab ini enggak jadi kerja. Jadi bagianmu kerja, golek duit, dan itu untuk menopang ekonomi Islam. Resikonya akhirnya panjenengan nggak sempat menghafalkan ribuan hadis ini. Percayalah pada kiai-kiai, percayalah pada Gus Baha, percayalah pada Gus Kausar, percayalah pada Gus Ghafur, percayalah pada Yai Maimun Zubair, percayalah banyak masyayikh kita yang mereka tabakhur luar biasa menguasai kitab-kitab begini. Dan seperti sekali lagi, seperti kami sampaikan tadi, banyak orang-orang di luar kita itu salah. Kesalahannya di mana ada dalil dibilang nggak ada dalil diingkari. Hal-hal lain tawassul itu hadis Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Begitu putih bercahaya wabiyat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu biwajhihi.
Moga-moga Allah turunkan hujan, perintahkan awan menurunkan hujan, biwajhihi, wasilah lantaran wajahnya Kanjeng Nabi. Ini tawassul. Bukhari 1009. Yang 1010, wa inna natawassalu bi'ammihil Abbas fasqina. Sungguh kami semua minta hujan padamu ya Allah, bertawassul dengan pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Turunkan hujan ya Allah, akhirnya hujan. Ini hadis Bukhari 1010. Tapi kita tahu Ustadz di luar NU menganggap itu nggak ada, syirik lah dan segala macamnya. Lalu di Bukhari juz 4 halaman 99 itu ada orang Badui rindu kepada Nabi. Lalu orang Badui itu mendatangi makamnya Rasulullah SAW. Di depan makam Rasul dia berucap, ya Rasulullah, istasqi li ummatika, wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu kepada Allah. Ini namanya istighosah. Menyapa kekasihnya Allah, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Sunan Ampel, wahai Sunan Giri, mohonkan, mintakan kepada Allah supaya para TKI-TKI yang jomblo segera dapat jodoh. Nah, Amin. Banter amin ini. Ini doa apa? Itu enggak musyrik. Kalau sunnah ada dalilnya, ada contohnya. Juz 4 Bukhari 99. Apa enggak musyrik? Tidak. Enggak mungkin Islam mengajarkan kemusyrikan. Yang musyrik itu begini loh. Yang musyrik itu, wahai Sunan Ampel, datangkan jodohku. Lah itu enggak boleh. Yang tadi, wahai Kanjeng Nabi, mintakan hujan kepada Allah. Nah gitu. Mintalah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu boleh. Itu namanya istighosah. Kalau di manakib, ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah hasanahullah wabdalillah. Itu istighosah. Wahai para wali, wahai para kekasih Allah, mintakan pertolongan buat kami kepada Allah. Jadi bukan kita minta wali-wali itu yang menolong kita. Minta supaya wali-wali itu memintakan pertolongan kepada Allah. Yang kayak begini tidak musyrik, oleh orang di luar kita dimusyrik-musyrikkan. Yang kayak begini dalilnya Bukhari. Kalau Bukhari sahih seharusnya sunnah. Tapi beberapa orang di luar kita tetap menganggap itu bid'ah. Haul itu nyata-nyata dilakukan Rasulullah SAW menghauli istri tercintanya Siti Khadijah. Setahun sekali bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing, dimasaklah kambing itu, dibagi-bagi ke tetangga teman-teman, sambil Nabi banyak menceritakan, menyebutkan sejarahnya Siti Khadijah. Ini di hadis Bukhari ada, di Muslim juz 2 halaman 370 juga ada. Nabi setiap tahun menghauli Siti Khadijah. Orang di luar NU nyinyir kepada haul ini. Lalu tabur bunga ziarah setahun sekali. Kalau kita misalnya nggak pandemi, TKI pada pulang, menjelang Ramadan, besok Ramadan, nyambangi kuburan bapak, ibu, baik, satunggalane, setahun sekali. TNI Polri, setahun sekali 16 Agustus, rame-rame ke Taman Makam Pahlawan, setahun sekali. Itu dilakukan Rasulullah. Itu sunnah di kitab Syarhus Sudur, halaman 92, riwayat Baihaqi, sanad hasan. Riwayat Imam Ahmad, sanad hasan. Apa? Rasulullah itu setahun sekali mesti rutin berziarah ke pahlawan perang Uhud. Di sana Nabi mengucap salam sambil mendoakan para pahlawan perang Uhud itu. Jadi tradisi ziarah setahun sekali
itu dicontohkan Rasulullah. Nah, ketika TNI Polri ziarah ke pahlawan setahun sekali dinyinyiri. Ketika warga NU setahun sekali rame-rame menjelang puasa ziarah juga dinyinyiri. Padahal Nabi itu juga mentradisikan ziarah setahun sekali. Lalu tumpeng pungkur atau gugur gunung atau Maduranya namanya rasolan. Kalau di Malang namanya tumpeng pungkur. Kalau di Blitar namanya tumpeng ungkur-ungkur. Di Nganjuk namanya tumpeng ungkur-ungkuran. Di Jogja namanya sortanah. Apa itu? Genduren selamatan di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Itu sunnah Rasul, hadisnya Bukhari. Tapi Ustadz di luar NU ceramahnya haram masak-masak di rumah duka. Haram makan-makan di rumah duka. Mereka ceramahnya kayak begitu. Hadis Sahih Bukhari nomor 5417. 5417. Apa? Ketika keluarga Aisyah ada yang meninggal, takziahnya yang takziah banyak banget. Setelah yang takziah pada bubar pulang, lantaran mayit sudah dibawa ke kubur di kuburan, Aisyah menyuruh pembantunya masak. Masakan menunya talbinah sama bubur sarit. Setelah matang, dihidangkan kepada tamu-tamu. Jadi ada masak di rumah duka, menghidangkannya, makannya juga di rumah duka, tapi nunggu mayitnya dikubur. Nabi bersabda tentang ini, at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid, bahwa genduren kayak begini, bahasa Arabnya talbinah, itu bisa membuat tenang, lega hati orang yang lagi susah, dan seterusnya. Ada banyak sunnah Rasul yang diingkari oleh orang-orang di luar NU. Hati-hati para TKI, jangan ngundang yang orang-orang di luar NU. Sama niki awam, dihapusi lu ya gak weruh. Sama niki awam, gak ono hadisnya diwarang ono lu ya gak weruh. Sama awam, ada hadis dibilang gak ada, sama juga gak tahu. Sama awam dibilang rukun wudhu hanya 2. Tempo hari ada orang ustadz jenggoten panjang, dia bilang rukun wudhu 2 cok, basuh wajah, basuh tangan. Dia juga bilang bahwa nggak ada hubungannya iman dengan hubul waton, nggak ada hubungannya hubul waton dengan iman. Nabi nggak hubul waton, nggak ada syariatnya hubul waton. Ini hati-hati. Sama ini awam, jangan sembarangan ustadz diundang. Khawatir ceramah yang keliru, sama iyakan saja, sama juga awam. Dihapusi gak weruh menengai. Coba kon ceramah ning Arabi Marzuki, po. Nah, jadi hati-hati. TKI mengundang penceramah-penceramah yang tidak benar-benar alim, tidak benar-benar amanah, tidak benar-benar konsisten, tidak benar-benar jujur, tidak benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Jangan. Sudah terbukti sekian banyak hadis ada, dibilang tidak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hubbul waton. Apa hubbul waton itu bukan ajaran Nabi? Teman-teman, sahabat-sahabat TKI, sekarang namanya bukan TKI. PMI, PMI. Pekerja Migran Indonesia. Duduk migran toh. Boten ya. Pekerja migran Indonesia. PMI ya. Teman-teman PMI melanjut yang tadi, jangan mengundang ustadz-ustadz di luar NU, sampean dihapusi kok nggak weruh. Hubbul waton itu kata mereka nggak ada hubungannya dengan iman. Hubbul waton itu kata mereka hadisnya palsu.
Pertama, ketika Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab mempopulerkan jargon hubbul watan minal iman, beliau tidak pernah mengatakan itu hadis. Sehingga ketika ada ustadz menuduh, ya Hasyim menyebar hadis palsu, ya Wahab menyebar hadis palsu, ente aja yang menyebut itu hadis. Wong Mbah Hasyim Mbah Wahab nggak menyebut hadis kok. Tapi permasalahannya secara konten benar. Ada hubungan antara iman dan hubbul waton. Di mana hubungannya? Satu, Kanjeng Nabi sendiri mencintai tanah airnya. Dan itu secara lisan, secara lafziyan, secara verbal diungkap oleh Kanjeng Nabi. Saat Kanjeng Nabi berangkat hijrah, berat Nabi itu meninggalkan Mekah. Lalu Nabi membalikkan badan menghadap Mekah seraya berucap, Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu mink. Demi Allah, hai negeriku Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena kaum Quraisy, kaummu mengusir aku nggak bakalan meninggalkan kamu kok Mekah. Secara lisan Nabi menyebut mencintai Mekah. Nah, kalau kita sepakat apa yang didawuhkan Nabi, apa yang ada dalam diri Nabi, apa yang ada di hati Nabi, apa yang menjadi sikap Nabi, kalau kita sepakat itu sunnah, berarti cinta tanah air juga sunnah Rasul. Rasul menyatakan, demi Allah, hai Mekah, engkaulah benar-benar bumi negeri yang paling aku cintai. Lalu hijrah sampailah ke Madinah. Allah membuat aturan selama di Madinah 16 bulan sholatnya diwajibkan madhep Masjidil Aqsa. Tidak boleh madhep Mekah, tidak boleh madhep Masjidil Haram. Si Kanjeng Nabi Muhammad ini, dia anak Mekah, lahir Mekah, memori-memori indah ada di Mekah, masa kecil main-main di Mekah, manten anyar juga di Mekah, berbulan-bulan madu dia juga di Mekah. Tapi selama 16 bulan nggak boleh kiblatnya madhep Mekah. Rindu Kanjeng Nabi, cangreng medhura kerong. Nah, terus Kanjeng Nabi minta kepada Allah, saking gak kuatnya, gak kuat menahan, 16 bulan gak boleh madhep Mekah. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, mohon kembalikan kiblatnya ke Masjidil Haram. Allah ijabah doa itu dengan menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Muhammad, kami Allah tahu kok, melihat kok, sampean sering dangak menengadahkan wajah ke langit, berdoa minta kiblatnya dikembalikan kepada kiblat yang kamu. Bapak, Ibu, PNI, Pulang, Tenggalek, sudah mulai kelihatan galeknya. Assalamualaikum. Ngapunten Yai. Ya, seperti itu. Itu wajar. Sekali lagi, dalam diri Nabi ada hubbul waton. Terus kalau kita hubbul waton, berarti kita ittiba Rasul, meniru Kanjeng Nabi. Dan ittiba Rasul itu sebetulnya ekspresi keimanan, ekspresi iman dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari situ maka Mbah Hasyim merumuskan kalimat ini dengan kalimat hubbul waton minal iman. Itu loh kesana, aslinya itu kesana. Nun sewu, Pak Khalid bahasa lama. Jadi begitu. Orang kok hadis palsu enggak. Kita enggak menyebut hadis itu palsu. Lalu nun sewu. Indonesia ini
Ada wilayah yang mayoritas Islam, kayak Jawa dan seterusnya. Tapi juga ada wilayah yang mayoritas non-Islam, Bali, Bali, Papua, NTT, itu wilayah-wilayah mayoritas non-Islam. Yang jadi pertanyaan, andai Indonesia mayoritas non-Islam, mayoritas Islam semua, wajarlah kita bela Indonesia, wajarlah kita NKRI harga mati. Tapi yang sering jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita bela mati-matian NKRI? Sementara ada wilayah yang mayoritas Kristen, kayak Papua, ada wilayah mayoritas Katolik, kayak NTT, ada wilayah mayoritas Hindu, kayak Bali. Nah, yang kayak begitu, apa juga tetap NKRI harga mati? Apa ya tetap kumpul waton minal iman? Perlu teman-teman BMI tahu, kalau di Indonesia hidrogen, dulu negeri Madinah yang didirikan dan dipimpin Nabi juga hidrogen. Kalau NKRI campur antara Muslim non-Muslim, dulu negeri Madinah yang didirikan dan dipimpin Nabi itu juga bercampur antara Muslim non-Muslim. Kalau di NKRI ada wilayah mayoritas Islam, ada wilayah mayoritas non-Islam. Dulu Madinah yang dipimpin Kanjeng Nabi itu juga seperti itu. Ada wilayah mayoritas Islam, kayak wilayah sekitar Masjid Nabawi, kayak wilayah sekitar Masjid Kuba, itu mayoritas Islam. Tapi juga banyak wilayah yang mayoritas non-Islam. Khaybar, itu campur Yahudi Kristen. Bani Qainuqa, itu Yahudi. Bani Taumatil Jandal, itu Yahudi. Bani Quraidah, itu Yahudi. Bani Nadir, itu juga Yahudi. Adanya wilayah-wilayah Yahudi non-Islam itu tidak menyurutkan Kanjeng Nabi, tidak menghalangi Kanjeng Nabi untuk tetap mencintai Madinah, untuk tetap mengamankan Madinah, untuk tetap menjaga Madinah, dan berkomitmen menjaga kedaulatan Madinah. Nabi tidak pernah membeda-bedakan, misalnya tentara kafir Quraisy masuk wilayah Madinah lewat Bani Quraidah, rata-rata Yahudi, lewat Bani Nadir, rata-rata Yahudi. Lalu misalnya Nabi bersikap, biarkan saja, cek podo kafir empat mati, perang-perang, enggak begitu. Nabi enggak memandang Bani Quraidah Yahudi. Nabi enggak memandang Bani Nadir Yahudi. Yang dipandang Nabi, meskipun wilayah itu mayoritas non-Muslim, tapi wilayah itu sudah menjadi bagian dari kedaulatan negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Menjaga wilayah-wilayah itu meskipun mayoritas non-Muslim, berarti menjaga keutuhan negara. Nah, ketika KGNU berkomitmen menjaga NKRI, menjaga keutuhan negara, meskipun di sana ada Papua yang mayoritas non-Islam, NTT, Tapanuli, Halmahera, Bali, mayoritas non-Islam, tapi KG tetap komitmen menjaga keutuhan itu. Pertama, karena meniru Rasulullah, dan juga seperti itu. Yang kedua, menjaga kedaulatan negara, seperti Rasulullah juga menjaga kedaulatan negara. Apa arti kedaulatan negara? Meskipun beberapa wilayah itu mayoritas non-Muslim. Di Bali, Mas, karena masuk dalam kedaulatan NKRI, meskipun Bali itu non-Muslim, saya Marzuki dengan mengikuti prosedur hukum. Mohon maaf. Bisa lanjut? Mohon maaf Yai, tadi ada kendala kamera dari pihak di pondok. Oke, sebentar. Pihak operator di pondok sedang mengkondisikan kameranya. Mohon bersabar.
Nuwun tolong dibuka Sinten? unmute-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar Oke. Channel. Oh, Rin. Mencari akunnya Rin. Sedang mencari akunnya. Mohon dibantu yang co-host untuk mencari adminnya Kiai Marzuki Mustamar. Rin. K HIJ K HIJ K. Oh, sampun. Halo, nggih, Yai, ngapunten, tadi ada beberapa kendala dari pihak teknis. Berarti dari tadi mati, nggak dengar? Mendengar saat tentang Khalid Basalamah tadi, sebelumnya belum terdengar ya. Woi, man. Ini saya harus mengulangi dari mana ini? Hubul Waton ya? Nggih, Hubul Waton, Yai. Nih. Ajaran Nabi yang diyakini NU itu bagian dari ajaran Islam, yang orang di luar NU nyinyir, antara lain di samping yang tadi masalah syariat sudah kami sebut, itu juga masalah menyangkut watoniyah, nasionalisme, patriotisme. Ya, apa ada contoh dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu juga mencintai tanah airnya? Iya. Nabi itu ketika berangkat hijrah, karena berat dia meninggalkan Mekah, Nabi membalikkan badan menghadap Makkah seraya berucap, Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya, walaula anna qaumaki akhrajuni ma akhrajtu mink. Demi Allah, wahai negeri Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena kafir Quraisy mengusir aku dari Mekah, aku nggak bakalan meninggalkan kamu kok. Jadi hadis ini secara lafdon, terang-terangan, verbal, Nabi menyatakan cinta tanah airnya, cinta Mekah. Sungguh Mekah kaulah negeri yang paling aku cintai. Nah, kalau kita mencintai tanah air, itu sebetulnya ittiba Rasul, mengikuti Rasul yang juga cinta tanah air. Lalu Nabi hijrah, menurut hadis Bukhari Muslim, 16 bulan hijrah, Nabi dilarang sholatnya menghadap Masjidil Haram. Oleh Allah diperintah madhep Masjidil Aqsa. 16 bulan kangen dia nggak kuat. Tidak boleh menghadap Mekah itu nggak kuat. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblatnya ke Mekah. Dan itu direspon, dijawab Allah dalam surat Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami tahu kok, sampean sering menengadahkan wajah ke langit, berdoa maksudnya, minta kiblatnya dikembalikan ke Mekah, yaitu kiblat yang kamu ridhoi, qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka, okelah Muhammad, silahkan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Lego sudah. Dibolehkan sholat madhep Masjidil Haram lagi. Rindunya Kanjeng Nabi sampai minta supaya kiblatnya madhep Mekah lagi. Itu bukti kalau Nabi rindu Mekah, rindu tanah airnya. Dari situ kita kiai-kiai yakin dalam diri Nabi ada hubbul waton. Dalam diri Nabi ada rasa cinta dan rindu kepada tanah airnya. Saya nggak percaya kalau ada PMI yang mungkin hidupnya enak di Taiwan, nggak pengen mulih, apa aneh. Pandemi rawleh riayan rawleh mudik kemeng kabeh ngono. Tetap saja namanya rindu. Wong galek tetap kangen karo alen-alen. Ya. Rindu Pak Yai. Apa? Rindu tanah air. Lah ya rindu kan? Yeah. Nabi juga seperti itu.
Kemudian Kanjeng Nabi itu ini berdasar hadis Bukhari dalam bab safar, bab tentang musafir. Nabi itu kalau pergi lama dari Madinah, pulang naik kuda atau unta, kok sekiranya sudah memandang bangunan-bangunan Madinah, itu Nabi, memacu kudanya. Cepet, ayo. Selak kangen, selak rindu Madinah. Nyata itu. Dan itu menurut para ulama, hadis itu menjadi bukti kalau Kanjeng Nabi itu merindukan tanah airnya. Kalau Kanjeng Nabi itu mencintai tanah airnya. Nah, karena Kanjeng Nabi mencintai tanah airnya, rindu tanah airnya, berarti kami warga NU yakin mencintai tanah air, merindukan tanah air, itu meniru Rasulullah SAW, ittiba Rasul, yang Rasul juga cinta Mekah, cinta Madinah. Dan tentu ittiba Rasul itu bagian dari iman. Kalau ittiba Rasul bagian dari iman, salah satu bentuk ittibanya mencintai dan rindu tanah airnya, maka Mbah Hashim merumuskan kalimat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bukan kok itu hadis palsu, enggak. Mbah Hashim juga enggak menyebut itu hadis. Mbah Wahab juga enggak menyebut itu hadis. Hati-hatilah. Ojo titik-titik nyinyir kepada ulama. Ulama itu mondok suwe puluhan tahun. Nah kita sampean kadang kajian yang kampus ya seminggu pisan likok-likok itu. Halako-halako. Enggak bandingan, Mas. Ulama nyun sewu kumpul kiai langsung. Saya sampean kadang YouTubean. YouTube medsos tanpa kita tahu jangan-jangan sudah diedit. Tanpa kita tahu jangan-jangan si penceramahnya nggak suka wiritan. Jangan-jangan penceramahnya juga nggak suka melakukan amal soleh. Nggak konsisten, nggak konsekuen. Sementara kiai itu berproses jadi santri menuju akhirnya menjadi kiai itu bertahun-tahun di Sidogiri, bertahun-tahun mesti puasa, mesti melean, apalan dan segala macamnya. Pulang kitabnya sebanyak ini, belum yang di perpus ini. Nah kalau kayak begini terus dibinah-binahkan oleh mereka yang hanya likok-likok seminggu pisan, ya karena apa-apaan ya Mas. Sekali lagi, hati-hati kepada orang-orang di luar NU, ini banyak kekeliruan kayak banyak kesalahan-kesalahan kayak begitu. Perkara mereka ngaku benar ya terserah. Tapi kita punya dalil bahwa sikap hubbul watan itu benar. Bahwa sikap bela tanah air itu benar. Nah tapi nyuwun sewu, Indonesia heterogen. Ada muslim, ada non-muslim. Apa wajib dibela mati-matian? Iya. Dulu negara Madinah yang dipimpin Nabi juga heterogen. Ada Muslim, Kristen, Yahudi, ada Sobiin. Kalau sekarang ada wilayah yang mayoritas non-Muslim, Bali, Papua, Tapanuli, Halmahera, NTT. Dulu negara Madinah yang dipimpin Nabi juga banyak wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim. Bani Koinuko, Nadir, Bani Jaumantil Jandal, Bani Quraidah itu rata-rata Yahudi. Toh meskipun negeri-negeri wilayah itu rata-rata Yahudi, tidak menghalangi Nabi untuk tetap mempertahankan semua wilayah itu. Tanpa peduli, tanpa pandang bulu meskipun sebagian mayoritas non-muslim. Kalau sekarang kiai-kiai berkomitmen menjaga kedaulatan sampai Papua, menjaga kedaulatan sampai NTT, menjaga kedaulatan sampai Bali, meskipun mayoritas non-muslim, itu karena dulu Kanjeng Nabi juga berkomitmen menjaga seluruh kedaulatan Madinah, meskipun beberapa wilayah itu mayoritas nun sewu Yahudi. Jadi sekali lagi kalau kita komit menjaga Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI, itu ittiba Rasul yang dulu Nabi juga tetap komitmen mempertahankan Bani Quraidah, Bani Nadir, meskipun mayoritas Yahudi. Nah seperti itu loh. Yang kayak begini-begini ini,
Kalau saya sampean nggak paham, nanti terpapar dengan kalimat dikit-dikit takbir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit tauhid. Terus apa hikmahnya? Wilayah yang mayoritas non-muslim kok tetap dipertahankan kedaulatannya? Banyak hikmahnya. Satu, wilayah yang mayoritas muslim tempat kita beribadah, ngaji Jumatan, sholat jamaah. Tapi wilayah daerah yang mayoritas non-muslim, asal itu menjadi bagian dari NKRI, itu wahana untuk berdakwah. Karena kenyataannya sulit sekali dakwah di Timor Leste. Sudah keluar dari wilayah Indonesia. Sulit sekali kenyataannya dakwah di Filipina. Sulit sekali kenyataannya dakwah di Papua Nugini. Sulit sekali dakwah di Vanuatu. Sulit sekali kita dakwah nyuwun sewu sampai di Myanmar. Sulit sekali kita dakwah sampai di mungkin juga di daerah Saman juga. Kenapa? Begitu wilayah itu sudah di luar kedaulatan NKRI, kita dakwah sulit. Sesulit-sulit Bali, sesulit-sulit Papua, sesulit-sulit NTT, karena itu masih bagian dari kedaulatan negara. Saya Kiai Jawa masih bisa leluasa dakwah ke sana. Sementara hal serupa kita nggak bisa melakukan di Timor Leste, nggak bisa melakukannya di Papua Nugini. Sekali lagi kami ulang, wilayah yang mayoritas Islam wajib dijaga. Karena itu tempat kita ngaji, beribadah, berjuang. Wilayah yang mayoritas non-Islam tetap dijaga kedaulatannya. Jangan dilepas dari NKRI. Karena itu wilayah objek kita berdakwah. Sebab berdakwah di wilayah yang mayoritas non-Muslim yang di luar Indonesia kesulitan. Dan tentu juga ittiba Rasul yang Nabi berkomitmen menjaga kedaulatan Quraidah Bani Nadir meskipun mayoritas Yahudi, ya kita juga tiru Nabi berkomitmen menjaga Bali, Papua, NTT meskipun mayoritas non-Islam. Ini yang begini-begini perlu paham, perlu ngeh biar kita itu melakukan sesuatu dengan kemantapan, gak ragu-ragu. Ini beberapa yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon teman-teman PMI tetap NKRI harga mati, Pancasila yes. Siapa kita? NU. Karena suara ini gini. Yai, kalau anu semua Yai, apunten Yai. Monggo Yai, dimulai. Semua mohon dinyalakan mikrofonnya. Monggo Yai. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Kita. Ini berisik ya. Oke, ngapunten, monggo. Jeneng ngapunten Yai. Kalau setting mulai Yai, ngapunten. Kepencet Yai. Monggo yang bagi co-host bisa dinyalakan untuk jawab. Biar nggak berisik. Ampun Yai. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Meskipun nyari duit di Taiwan, tapi bagaimanapun masa tua yang paling tenang, bahagia, tetap neng Trenggalek, tetap neng Tulungagung, tetap neng Blitar, tetap neng Pacitan, tetap neng Kediri, Panggah neng Jombang, Pancet neng Malang, Majeng, Lumajang, Jember, Ndewese, Medawoso, Belinggo. Tetap saja kita nggak bisa melupakan negeri kita sendiri. Seperti Rasulullah SAW
juga sulit melupakan negerinya, yakni Makkah. Sekian, muka-muka panjenengan sehat selalu, baik-baik saja. Semoga bisa habis pandemi ini kendang-dang teh, ndang iso mulih, ndang iso ketemu keluarga, ndang iso ziarah kubur, nyekar kangen karo mbae. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.